Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang perlu memahami pengertian harta riba. Perlu memahami pengertian harta riba. Riba secara bahasa artinya tuh Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keutamaan sedekah. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Karena itu, sebagian ulama mendefinisikan riba dengan kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersial antara harta dengan harta. Haisyah Abunu Abidin. Pengertian riba mencakup riba pada hal yang bentuknya penambahan dalam tukar menukar komoditas ribawi maupun riba nasiah dalam bentuk penambahan yang disyaratkan untuk mendapatkan penundaan pembayaran utang. Uang pinjaman bank. Ketika ada orang yang meminjam uang di bank dari sudut pandang nasabah, hakikatnya dia tidak mengambil uang riba, namun dia mengambil uang dari pihak yang melakukan transaksi riba. Sebagai ilustrasi, di masa awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, orang Yahudi menjadi penguasa perekonomian Madinah. Mereka mendominasi pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan transaksi dengan mereka. Ada yang jual beli dan bisa dipastikan ada juga transaksi utang piutang. Salah satu karakter orang Yahudi, mereka suka mengambil riba dalam makan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan sebagai mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Quran An-Nisa ayat 160-161. Ketika kaum muslimin berutang kepada orang Yahudi, mereka tidak disebut mengambil harta riba yang statusnya haram, tapi mereka mengambil harta dari orang yang melakukan transaksi riba. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju perang beliau masih digadaikan kepada orang Yahudi sebagai jaminan utang 30 sa gandum untuk nafkah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan yang lainnya. Demikian pula ketika seorang muslim pinjam uang di bank, uang yang dia terima halal bagi dia sebagai peminjam. Ini bukan uang riba. Meskipun dari bank, ada kemungkinan uang itu adalah uang riba. Karena itu usaha dan hasil yang dia dapatkan halal, karena modal yang dia gunakan halal, bukan memotivasi pinjaman bank. Tulisan ini sama sekali bukan memotivasi pembaca untuk mencari pinjaman dari bank. Meminjam dan di bank berarti melakukan transaksi riba dengan bank, karena pada saat meminjam bank dia menyetujui nota kesepakatan adanya penambahan ketika pelunasan bunga, dan itu riba. Inilah yang menjadi masalah ketika seseorang meminjam uang di bank atau rentenir, menyepakati transaksi riba, meskipun riba itu belum diberikan pada saat dia menerima pinjaman, tapi dia telah berkomitmen dirinya akan memberikan riba ketika mengambilnya.
Orang yang melakukan kesepakatan demikian mendapat ancaman hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis dan 2 saksi transaksi riba. Nabi bersabda, mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang meminjam uang di bank, dia melakukan 2 kesalahan yang diancam dalam hadis di atas. Pertama, ketika meminjam dia menyepakati transaksi riba. Yang kedua, ketika mengambilkan dia memberi makan riba. Kemudian video ini hanya meluruskan pemahaman bahwa uang yang dapat dari pinjaman bank adalah uang riba, sehingga turunan dari uang ini semuanya haram. Padahal tidak demikian. Justru di posisi nasabah yang meminjam, dia akan memberikan riba kepada bank, bukan yang menerima riba. Contoh salah paham. Salah satu contoh pengaruh kesalahpahaman terkait pinjaman bank ada seseorang anak yang merasa resah dengan kehalalan nafkah yang diberikan orang tuanya. Gara-gara orang tuanya berbisnis dengan modal dari bank, si anak merasa uang orang tua dan semua hasil bisnis orang tuanya adalah riba karena hasil dari pinjaman bank. Ada juga yang merasa bingung dengan status rumah KPR. Apakah itu berarti rumah haram? Tidak boleh ditempati juga tidak boleh dijual karena dia beli dengan dana pinjaman bank. Bagi yang sudah terlanjur, bagi Anda yang telah terlanjur pinjaman bank, baik untuk modal maupun untuk konsumtif seperti rumah dan kendaraan, sebisa mungkin agar segera dilunasi dan komitmen untuk tidak semakin memperparah bunganya, karena ini seperti semakin banyak memberi makan riba pada bank. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.